Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang susah percaya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang kita melihat akhir-akhir ini Pak Paul ya, khususnya anak atau remaja itu tidak gampang percaya itu kepada orang tuanya khususnya Pak Paul. Ya, dan ini berdampak juga mereka susah percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ya. Dengan orang tuanya yang terlihat aja mereka susah percaya gitu, apalagi Tuhan yang buat mereka itu semacam sesuatu yang abstrak masih gitu. Konsepnya itu kan seperti itu. Nah ini apa ya penyebabnya Pak Paul ya? Memang kita bisa menyimpulkan Pak Gunawan ya, kalau rasa percaya itu tuh yang paling mendasar ya. Sudah nggak lagi bertumbuh dengan sehat ya, itu dampaknya akan kemana-mana. Tadi Pak Gunawan sudah katakan bahwa bahkan kepada Tuhan pun ya, akan susah memberikan percaya. Nah, apalagi nanti setelah menikah dengan pasangannya dan sebagainya. Kenapa kok ada anak-anak yang akhirnya tuh susah percaya ya? Coba kita lihat sekarang relasi orang tua dan anak dalam pengembangan rasa percaya. Kita mesti tahu bahwa anak belajar percaya atau tidak percaya dari relasinya dengan orang tua. Pada masa kecil, anak bergantung penuh pada pemeliharaan orang tua. Jadi, rasa percaya anak bertumbuh seiring dengan seberapa bertanggung jawab dan konsistennya orang tua dalam menyediakan kebutuhan anak, baik itu kebutuhan jasmaniah maupun emosional. Makin bertanggung jawab dan konsistennya, makin bertumbuh rasa percaya anak. Sebaliknya, makin kurang kehadiran orang tua dan makin tidak konsisten perlakuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan anak, maka akan makin terhambat pula lah pertumbuhan rasa percaya anak. Nah, dengan bertambahnya kesibukan orang tua dewasa ini, lebih besar kemungkinan akan makin kurang tersedianya kebutuhan emosional anak dengan konsisten. Alhasil di masa mendatang, masalah kurang percaya akan bertambah pula. Hal-hal kecil seperti misalkan anak meminta perhatian orang tua, terus orang tuanya lupa, akhirnya nggak terpenuhi. Atau orang tua sudah berjanji, tapi terus ada urusan lain, jadi batal janji. Atau minta dibacakan, nanti malam cerita, ada telepon, orang tuanya nggak bisa. Nah, makin tidak konsisten dan kurang tersedianya kebutuhan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan anak ini, maka akhirnya tuh rasa percaya anak berkurang dah. Bagaimana bisa percaya? Sebab kalau sudah meminta nggak diberikan. Ya, kalau nggak meminta sama sekali ya malah lebih lagi nggak diberikan. Nah, akhirnya terganggulah pertumbuhan rasa percaya itu. Ya, dan sulitnya bagi anak ini kan kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan penjelasan atau alasan serasional apapun, mereka itu tetap sulit gitu menerimanya, Pak Paul. Betul, sebab itulah kondisi si anak ya. Memang anak belum mempunyai kemampuan untuk memahami hal-hal itu. Sebab yang dia memang rasakan, itulah yang dia rasakan. Yang dia perlu, itulah yang dia perlukan. Dan memang sedapat-dapatnya kita sebagai orang tua mesti konsisten memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan anak itu. Makin bertanggung jawab, makin konsisten, makin mudah anak mengembangkan rasa percaya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, berhati-hatilah kita sebagai orang tua dengan apalagi janji-janji yang kita buat dengan anak. Ya nanti gampang, besok ya ini apalah apa, terus nggak jadi lagi. Akhirnya anak akan berkata, nggak bisa percaya dah. Ya mau cerita sama orang tua sesuatu terjadi. Mau cerita udah menggebu-gebu. Orang tuanya nggak pulang, malam baru pulang. Malam pun lihat udah capek. Nah itu tuh yang saya maksud dengan kurang konsistennya orang tua ya dalam menyediakan kebutuhan anak. Dan di sana yang dibutuhkan adalah kehadiran fisik dari orang tua itu, Pak Paul. Jadi kan tidak cukup hanya dengan ditelepon atau apa gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Kita nggak bisa ya menyediakan kebutuhan anak lewat email, SMS atau telepon. Nggak bisa. Iya. Ada hal lain, Pak Paul. Yang lain adalah anak belajar percaya atau tidak percaya
dari relasi orang tua dengan satu sama lain. Tatkala anak melihat relasi orang tua hangat, harmonis, anak akan belajar menyimpulkan bahwa dalam hidup ini ia dapat dan aman mempercayai satu sama lain. Sebaliknya, bila anak melihat betapa buruknya relasi orang tua, ia akan menyiratkan bahwa dalam hidup ia tidak dapat dan tidak aman mempercayakan diri pada orang lain. Dalam kasus perzinahan orang tua misalnya ya, rasa percaya anak itu akan mencapai titik terendahnya. Ia akan menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang layak dipercaya, terutama orang yang paling dekat dengannya. Nah, alhasil suatu menikah, anak itu akan membawa rasa tidak percaya pada pasangannya. Sebab sekali lagi, itulah yang dilihatnya. Orang tua kok begitu ya, nggak harmonis, kok saling gontok, saling menyakiti. Nah, berarti saya harus berhati-hati, berjaga-jaga dengan orang yang dekat dengan saya. Iya. Dalam hal ini apakah anak tidak bisa berpikir sebaliknya gitu Pak Pol ya? Melihat orang tuanya seperti itu, lalu dia punya pikiran saya tidak akan seperti itu susah Pak Pol? Nggak gampang karena sesuatu yang kita lihat berulang-ulang ya, pada akhirnya itu memang akan mencetak cara pikir kita, pola kita berelasi dengan orang. Dan yang kedua adalah kita kan juga melihat bahwa orang tua kita itu dulunya pasti ya hidupnya baik, harmonis, saling mengasihi. Kok bisa sampai seperti begini sekarang ya? Nah, akhirnya kita berkata, kalau itu bisa terjadi pada orang tua, itu mungkin terjadi pada diri saya dong. Mula-mulanya baik, saling mengasihi, akhirnya begini. Apalagi kalau ditambah dengan obrolan-obrolan dengan orang tua yang mengatakan hal itu. Dulu papamu itu sabar sama saya, makanya saya nikahi dia. Mama dulu sangat percaya, tapi sekarang lihat udah menikah begini lihat nih. Nah, akhirnya si anak lihat, iya ya, dulu sayang, dulu sabar, sekarang kok begini. Kalau begitu, itu bisa terjadi pula pada pernikahan saya. Itu sebabnya si anak akhirnya waktu nanti menikah, belum apa-apa tuh udah bawa rasa was-was itu kepada pasangannya. Ya, itu yang mungkin kita pernah bicarakan beberapa waktu yang lalu tentang sejarah buruk itu bisa berulang lagi Pak Pol ya? Tepat. Akhirnya yang sebetulnya kita nggak harapkan terjadi lagi, tapi memang kita punya andilnya. Kita udah membawa rasa susah percaya itu. Iya, Pak Pol, bagaimana hubungan rasa percaya ini, rasa tidak percaya ini di dalam suatu hubungan nikah gitu Pak? Jadi akhirnya begini Pak Gunawan, relasi nikah itu tuh cenderung menghidupkan kembali semua perasaan dan reaksi yang dialami pada masa kecil. Relasi nikah mengingatkan kita akan relasi nikah orang tua, sekaligus membangkitkan perasaan yang dialami sebagai anak. Jadi, bila rasa tidak percaya menandai masa kecil kita, maka rasa tidak percaya cenderung dihidupkan kembali dalam pernikahan. Kadang-kadang kita memang nggak menyadarinya bahwa kita punya masalah ini. Sampai kita menikah, baru kita sadar. Karena di dalam pernikahan, semua perasaan itu tuh dibangkitkan kembali. Karena apa? Pernikahan kita ini bukankah memang merupakan peringatan akan keluarga kita dulu. Jadi ini sebuah relasi terintim terdekat ya. Nah, begitu kita menghadapi yang sama, muncul kembali. Saya berikan contoh yang lebih gampang. Kita dulu pernah misalkan, waktu dalam kondisi sudah malam, jalan di tengah jalan, tahu-tahu kita itu tuh diserempet. Nah, sejak saat itu kalau malam gelap kita jalan, kita berhati-hati sekali, jangan terlalu dekat sama pinggir jalan, nggak mau diserempet lagi. Jadi kapan kita berhati-hati sekali? Tatkala malam gelap, berarti situasi yang sama menghidupkan reaksi yang dulu. Dalam pernikahan juga begitu. Waktu kita bersama lagi dengan orang yang kita cintai, dekat dengan kita, tiba-tiba semuanya kembali hidup tuh. Nah, dalam hal ini apakah kita tidak terlalu curiga kepada pasangan itu namanya Pak Pol? Kalau seperti itu? Saya kira iya. Jadi meskipun kita nggak sadari ya, waktu akhirnya muncul, rasa kurang percaya itu jarang dalam takaran yang tepat Pak Gunawan. Seringkali takarannya memang lebih itu. Akhirnya modal nggak percaya lah yang lebih kuat menandai pernikahan kita itu. Nah, dalam hal ini kan pasangan yang dirugikan Pak Pol. Sebetulnya, iya deh ya, dari awalnya dia nggak salah apa-apa, tapi dia udah dapat tuduhan ya,
udah dianggap kurang dapat dipercaya. Jadi memang ya dia yang mengalami kerugian besar. Iya. Yang lainnya apa, Pak? Jadi begini, orang yang akhirnya kurang percaya itu tuh memasuki pernikahan dengan modal tidak percaya dan ini yang terjadi nih, akan mengembangkan rasa tidak aman. Nah, rasa tidak aman tuh biasanya tuh mengemuka dalam bentuk kecemasan. Ya dia nggak bisa percaya, jadi rasanya cemas, nggak aman ya. Karena kita itu nggak suka dengan rasa nggak aman, rasa nggak damai, rasa cemas ini, kita berupaya keras mengatasi kecemasan kita. Nah, biasanya itu ada 2 langkah yang kita ambil untuk mengurangi kecemasan. Pertama adalah kita membatasi ruang gerak pasangan kita, dan yang kedua kita memonitor ruang geraknya. Sebab bukankah ruang gerak yang sempit lebih memudahkan kita memonitor? Pada akhirnya membatasi dan memonitor menjadi corak relasi nikah. Nah, misalkan kita membatasi lewat apa? Larangan. Nggak boleh dong kamu keluar malam ini. Kamu jangan dong pergi dengan dia. Kenapa sih kamu harus ke rumah orang tuamu lagi? Larangan. Itu adalah upaya membatasi. Sekali lagi tujuannya dengan dibatasi, dia hidup di depan mata kita bisa pandang dia. Hati kita lebih tenang. Dan kita juga nanti itu akan memonitor pasangan kita dengan cara memberikan tuntutan pertanggungjawaban. Misalnya, kita ingin selalu tahu apa yang telah dilakukan pasangan. Dengan siapa dia melakukannya, mengapa dia melakukannya. Misalkan dalam soal bepergian, kita akan ingin tahu bukan saja apa yang dilakukan, dengan siapa ia pergi, kita pun ingin tahu mengapa ia harus pergi dengan orang tersebut, dan kenapa bukan dengan orang lain. Jadi memonitor, membatasi, inilah yang kita terus lakukan dengan pasangan agar kecemasan kita itu reda. Nah, tapi sekarang ya kita akan bisa melihat itu pasti berdampak pada pasangan kita. Iya, dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, Pak Pol, ya, untuk membatasi dan memonitor itu. Karena ruang gerak pasangan ini kan bisa luas sekali, apalagi dia seorang yang lincah, seorang yang cerdik. Nah, kalau kita itu merasa dibohongi gitu, kan menjadi lebih sakit hati lagi, Pak Pol. Ironisnya gini, Pak Gunawan. Orang yang susah percaya seperti ini seringkali memang menikah dengan orang yang lincah itu. Yang memang suka bergaul, suka kesana kesini. Kenapa ya dia memilih orang yang seperti ini? Sebetulnya karena dia tuh di dalam hatinya tuh mempunyai keinginan menjadi seperti itu juga. Dia ingin menjadi orang yang bebas. Tapi dia nggak bisa. Karena apa yang dialaminya di masa kecil. Jadi dia menjadi orang yang terikat. Ya bukan bebas. Masalahnya adalah waktu dia menikah, dia memang memilih orang yang bebas karena dia senang sebetulnya dengan hidup yang bebas itu. Tapi dia malah membatasi kebebasan pasangannya supaya kecemasannya reda, supaya ketakutannya hilang, supaya rasa percayanya bisa ada. Tapi untuk bisa ada rasa percaya, dia harus batasi, dia harus monitor terus menerus, sehingga akhirnya pasangannya ya berkeberatan. Nah, kalau pasangannya itu memang orangnya bergantung, pasif. Ya dia oke-oke aja lah, dibatasi, dimonitor kayak gitu, dia nggak apa-apa lah gitu. Namun kalau dia memang nggak punya masalah dengan kebergantungan, dia pasti menolak pembatasan ini. Dia juga pasti nggak suka untuk dimonitor. Nah, memang ini jadi dilema. Di satu pihak, kita juga harus ya simpatik lah dengan orang yang susah percaya ini ya. Kita mengerti lah dia itu tuh ingin memastikan bahwa jangan sampai ada hal-hal yang nggak berkenan itu terjadi. Hal-hal yang buruk itu terjadi. Dia nggak mau sejarah berulang dalam keluarganya. Makanya dia menjaga sekali. Tapi itu kan harus dengan harga yang mahal. Kebebasan orang dipasung. Orang akhirnya tuh jadinya nggak bisa lagi melakukan yang dia sedang lakukan. Semua demi ini. Demi orang ini. Akhirnya bentrokanlah yang terjadi dah. Ya, kalaupun orang bisa membatasi atau memonitor, itu sifatnya sangat terbatas saya rasa, Pak Pol. Nggak bisa tuntas. Dan akhirnya memang, nah ini yang menjadi masalah, yaitu ini nih. Ada reaksi yang pertama biasanya adalah memberontak dah orang. Dia nggak suka, dia lawan. Jangan berkata, saya nggak mau dibatasi seperti ini. Dan saya nggak mau tuh harus mempertanggungjawabkan semuanya kepadamu. Saya nggak mau punya majikan di rumah. Nah, berontak orang itu. Kalau dia berontak artinya apa?
berkelahi pasti. Lawan pasti. Nggak dikasih, dia tetap pergi. Nggak boleh, dia tetap lakukan. Kadang-kadang malah sengaja. Dia sengaja lakukan. Atau kalau dimonitor, diminta pertanggungjawaban, dia nggak mau kasih tahu. Dia bilang, kenapa memang saya harus kasih tahu kamu? Saya nggak harus kasih tahu kamu. Jadi makin terpaut, makin terpaut. Nah, pihak yang susah percaya makin mengejar. Sebab dia makin ketakutan, dia makin cemas. Dia udah mencium bahaya nih. Tinggal tunggu waktu nih, musibah terjadi dah. Pasangan saya benar-benar akan lepas. Dia makin mencoba untuk membatasi. Atau reaksi kedua adalah, orangnya akan berkata, saya nggak suka dibatasi, saya nggak suka dimonitor, maka saya akan sembunyikan. Nah, mulailah perilaku kucing-kucingan dah. Dia pergi ke sana, dia bilang dia pergi ke situ. Lain lagi. Dia pergi dengan siapa? Dia bilang dia pergi dengan orang lain lagi. Mulailah pola berbohong ditanamkan dalam keluarga ini. Nah, kita tahu dua-duanya itu salah. Dua-duanya nggak sehat. Apalagi biasanya yang terjadi adalah karena kan udah susah percaya. Jadi dia ngecek, bener nggak pergi? Dia telepon orang lain. Ketahuan nggak pergi. Wah, terbukti kan saya memangnya nggak bisa percaya sama kamu. Kamu tuh lihat tuh, menyalahgunakan kepercayaan saya. Jadi tambah runyam. Ya, itu kalau mereka dikaruniai anak, itu biasanya anak-anak lalu diajak memihak ke salah satunya gitu Pak Bos. Entah memihak kepada yang mencurigai atau yang dicurigai gitu. Sudah tentu yang mencurigai udah akan mengumpulkan bukti-bukti, dalil-dalil, ya, yang memperkuat posisinya. Lihat tuh, memang papamu nggak bisa dipercaya. Tapi yang dicurigai akan juga berkata kepada anaknya, saya nggak tahan lagi, saya nggak berbuat apa-apa, terus menerus dicurigai. Saya salah apa? Saya pernah berbuat apa? Kok terus menerus begini? Nah, akhirnya Pak Gunawan, anak-anak seringkali terbelah. Ada yang memihak pada yang mencurigai, ada yang memihak pada yang dicurigai. Dan yang memihak pada yang dicurigai akan berkata, kasihan. Kok papa diperlakukan seperti itu? Jadi akhirnya keluarga pun terbelah semuanya. Dan itu sangat berkesan bagi anak-anak itu Pak Boleh. Dan ini bisa berdampak kalau dia nanti dewasa itu pasti. Betul sekali, dan ini yang seringkali terjadi sebetulnya pada keluarga mereka sebelumnya. Ya, bukankah itu yang mereka alami? Tapi akhirnya mereka lestarikan kembali ya masalah yang sama itu. Dan yang seringnya terjadi adalah kalau pihak yang susah percaya itu merasa dia makin kehilangan kendali, biasanya reaksinya adalah dia akan merangsek, dia mencoba menguasai. Makin mencoba menguasai. Misalnya, dia akan telepon si A, si B. Dia akan tanya si A, si B. Benar nggak suami saya ke sana? Benar nggak ini? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dia makin merasa kemana-mana. Dia muncul di kantor. Atau apa. Wah, pihak yang dicurigai makin tidak suka. Makin tidak suka, dia makin menutup arus informasi. Dia makin nggak mau kasih tahu. Nah, benar-benar lah akhirnya terjadi bentrokan yang berat sekali. Dan dalam kondisi seperti itu sangat mudah ya orang itu jatuh ke dalam dosa perzinahan. Sebab dia akan berkata, nggak bisa lagi hidup dengan pasangan saya, dan memang udah dituduh berkali-kali, meskipun saya nggak berbuat, udah dah kadung sekalian dah. Akhirnya terperangkap dia masuk ke dalam godaan iblis. Ya, ini menjadi benih perpecahan atau benih perceraian bahkan ya Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan. Dan seringkali orang berdalih ini untuk melindungi keluarga malah sebenarnya gitu. Jadi dia merasa perlu memonitor, perlu membatasi dan sebagainya, itu tujuannya supaya keluarganya utuh gitu. Maka ya kita simpatik ya Pak Gunawan dengan sebetulnya problemnya, yaitu dia takut sekali. Dia takut sekali rumah tangganya berantakan, dia takut sekali nanti semuanya ini akan seperti yang dia lihat dulu dalam orang tuanya, kehancuran itu. Maka dia berusaha keras menjaganya. Namun ya caranya salah. Tapi dia sendiri memang nggak bisa mengontrol caranya itu tuh. Nah, reaksi yang lain adalah selain menguasai, kalau dia udah nggak berhasil, adalah ini Pak Gunawan, dia menarik diri. Ada orang-orang yang akhirnya tuh benar-benar menarik diri, nggak mau lagi ikut campur, mendiamkan pasangannya, ya udah dah dia diam. Tapi dia diam sebetulnya tengah mengalami depresi dah. Dia udah akhirnya menyimpulkan, ya udah pasangan saya nggak mencintai saya. Dia juga nggak tahu berbuat apa di luar, ya udah dah, saya diam aja dah. Tapi depresi berat. Akhirnya rumah tangga itu tetap terbelah. Ya kalau begitu jalan keluarnya apa Pak Pol? Saya ada 3 ya yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah
kita harus terbuka dengan pasangan sebelum kita menikah, agar ia dapat memahami masalah ini. Ini penting dilakukan sebagai pengakuan bahwa kita lah yang bermasalah, bukan dirinya. Seringkali itu karena kita nggak mau mengakui ya kita yang bermasalah, kita itu menyalahkan pasangan. Kamulah yang memang nggak layak dipercaya. Kamulah yang kurang bijaksana dan sebagainya dah. Padahalnya kan kita yang bermasalah. Nah, langkah pertama kita harus akui kita yang bermasalah. Nah, seringkali kalau kita sudah mengakui kita bermasalah, pasangan itu akan lebih rela untuk menerima kita. Asalkan kita akui ini salah kita. Jadi misalkan waktu masalah muncul, kita itu tuh udah cemas, kok pasangan kita kok pulangnya terlambat, kita itu langsung maunya marah. Nah, mungkin kita bisa berkata, sorry ya, memang saya punya masalah dengan kemarahan ini nih. Saya udah takut sekali ini. Makanya saya tadi begitu. Sorry dah, memang saya itu yang punya masalah. Nah, dengan kita berkata begitu, otomatis pasangan juga akhirnya bereaksi dengan lebih positif. Dia akan berkata, oke, saya mengerti, ya nggak apa-apa gitu. Yang membuat pasangan nggak tahan adalah kalau dia disalahkan. Jadi langkah pertama kita mesti pikul beban itu dan kita katakan saya memang yang mempunyai masalah ini. Ya, justru yang sulit itu adalah menyadari bahwa itu masalah saya, bukan masalah pasangan. Yang sering kali kita tunjukkan kan ini masalah pasangan, bukan masalah saya gitu Pak Bos. Itu yang sering terjadi Pak Gunawan. Maka seperti kita telah bahas ya dalam rekaman yang lampau, seringkali itu sejarah masa lalu berulang karena kita itu tuh nggak melihatnya sebagai masalah kita. Kita itu tuh kadang-kadang malah berbangga hati lah dengan masalah kita itu. Sehingga melestarikan sejarah yang buruk itu. Jadi kita mesti mengakui ini masalah. Dan ini bukan masalah dia, ini masalah kita. Kadang-kadang kita tuh ya untuk lebih halusnya berkata ini kan masalah pernikahan ya, dua-duanya ya bermasalah. Ya nggak selalu masalah pernikahan itu masalah dua orang. Kadang-kadang masalah pernikahan jelas-jelas masalah satu orang. Jadi yang satu orang itulah yang mesti mengakui, oke, memang saya punya masalah ini nih, saya susah percaya. Nah, itu langkah pertama yang harus diambil. Ya, tapi pengakuan itu harus atau membutuhkan juga respon yang positif dari pihak yang lain gitu Pak Bal. Kalau enggak, dia malah lain kali enggak mau lagi melakukan itu. Betul sekali. Jadi langkah berikutnya adalah setelah yang pertama itu, nah si pasangan mesti berusaha ya, mengerti dan secara konkret ya menyesuaikan diri. Bukan hanya secara pikiran mengerti, tapi perbuatannya juga haruslah mengikuti ya. Jadi misalkan kita itu tuh butuh kepastian kapan dia pulang, dengan siapa dia pergi dan sebagainya. Ya tolong beritahukanlah. Jadi daripada ditanya-tanya, mendingan beritahukanlah. Kalau mau terlambat juga beritahukanlah. Ya, dengan pergaulan juga kita katakan orang ini begini, orang ini begitu. Yuk kenalan yuk dengan teman saya. Yuk kenalan yuk dengan si ini, keluarga saya. Sehingga dengan kamu mengenal, kamu akan lebih aman, lebih damai. Dan tolong percayakan bahwa saya bisa. Nah, jadi dengan kata lain sering-seringlah memberikan masukan. Berkomunikasilah. Sebab makin berkomunikasi, dia sebetulnya akan lebih tenang. Nah, jadi pasangan memang juga harus berkompromi. Memang dia akan berkata, tapi kan saya nggak harus begitu. Ini kan bukan salah saya. Tapi ingat, di dalam pernikahan memang ya dua-dua harus berusaha menyesuaikan sesuai dengan kelemahan masing-masing. Seringkali kita itu tuh berpikirnya dalam pernikahan kita harus menyesuaikan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Enggak, yang paling susah adalah dengan kelemahannya. Kita harus menyesuaikan diri. Jadi ya tolong pasangannya menyesuaikanlah, berkompromilah, lebih bersedialah untuk dimonitor dan untuk dibatasi demi pasangan kita ini. Ya, jadi selain memahami akan kelemahan diri kita, memahami kelemahan atau kebutuhan dari pasangan itu penting sekali di dalam hidup pernikahan, Pak Bal. Betul sekali. Jadi memang kita harus pahami, kita harus juga munculkan belas kasihan ya, bahwa dia pun sebetulnya kalau bisa nggak mau hidup terbelenggu seperti ini. Dia pun sebetulnya ingin hidup bebas, tapi dia nggak bisa. Ya udah, kita juga perlu turun tangan untuk menolongnya. Ya, tadi Pak Bal katakan ada 3, yang ketiga apa Pak Bal? Yang ketiga adalah kita mesti bertumbuh dalam iman agar dapat berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan di Matius 6,
32-33. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Meskipun masalah ini masalah psikologis, tadi kita sudah bahas Pak Gunawan ya, tapi penyelesaiannya rohani. Orang yang terus bersandar bahwa hidup ini dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Saya nggak harus mengontrol, saya nggak harus membatasi. Ada Tuhan yang bisa mengawasi. Nah, waktu kita jadikan Tuhan sebagai tumpuan hidup kita, maka kita pun akan jauh lebih tentram. Dan akhirnya nggak lagi terlalu diburu-buru dengan keinginan untuk menguasai pasangan. Ya, dan juga di pihak yang dikontrol ataupun yang dibatasi, Pak Paul, ya. Dengan berdasarkan ayat ini, sebenarnya dia tidak perlu khawatir bahwa, oh, pasangan saya ini cemburu, oh, pasangan saya ini terlalu curiga pada saya, berdasarkan ini tadi ya, Pak Paul, ya. Bisa juga memang dia mendasarinya pada firman yang sama ya, bahwa ya memang ada Tuhan, dan ini pun nanti bisa Tuhan atur, Tuhan bereskan. Ya, saya juga perlu ya berkorban, tapi nanti bisa kok Tuhan atur, Tuhan bereskan lagi. Ya, makanya firman Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan suami istri ini supaya mereka sama-sama bisa berkaca dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan gitu, Pak Paul. Betul, jadi pertanyaan akhirnya adalah berapa besarnya ya iman kita. Berapa mampunya kita berserah kepada Dia. Makin bisa berserah kepada Tuhan, akan makin banyak hal yang bisa dibereskan. Dan ini kita harus pikirkan juga bahwa kalau tidak melaksanakan ini, firman Tuhan ini akan berdampak buruk kepada anak-anak yang melihat kehidupan pernikahan kita gitu, Pak Bang. Tepat sekali. Jadi sebisanya memang kita hentikan ya pola yang gak sehat ini. Ya, Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang susah percaya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.